rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai sosialisasi budaya positif khususnya untuk sekolah SD 1.5. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 176 yang menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan aksi nyata kami ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita mengenai sosialisasi, kita adakan briefing dulu supaya Bapak Ibu semangat ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Kegiatan briefing hari ini kegiatan mengenai briefing menggibah. Mungkin di pemikiran kita gibah itu tidak boleh ya, pasti membicarakan hal-hal yang negatif. Sekarang kita balik, karena kita dalam budaya positif, gibah di sini yang diperbolehkan, yaitu menggunjingkan hal-hal yang baik. Nah, cara permainannya di sini, nanti Bapak Ibu silakan gibahi teman yang ada di sekitar kita. Misalkan pinti gibahi siapa nanti gibahi waktu, tapi hal yang baiknya, ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai kegiatannya. Kita mulai dari Rani ya. Silakan menggibahi. Misalkan si Novi itu orangnya baik hati, suka menabung, tidak sombong, misalkan ya. Itu memuji lah. Jadi gibahnya, ya. Jadi gibahnya yang baik ya. Oke, silakan Bu Rani. Terima kasih kepada Mas Desi yang mau saya gibahkan itu Ibu Desi. Ya. Ini sebuah saya sendiri. Ibu Desi ini orangnya terlalu rajin ya Pak. Kalau kerjaan belum selesai dia belum mau berhenti. Nah, itu saja. Ya, terima kasih. Mantul. Ibu Yeni itu menurut saya apabila ada pekerjaan, apabila dia belum selesai juga, dia tidak akan berhenti sampai mendetil. Apabila temannya ada kesulitan, alhamdulillah cepat memberikan saran dan membantu. Itu saja. Kalau saya mau menggibah Bapak Fikri, termasuk orang yang lumayan rajin, banyak prestasinya, baik itu kebanyakan sih non akademik istilahnya, sudah tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini saya akan menggibahkan Ibu Rani Novitasari. Kalau Ibu Rani itu baik sekali. Kalau misalnya kita tidak bisa, dia akan membantu sampai selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soheri SPW. Baiklah, saya akan menghibah Bu Bu Sarah. Maaf ya. Ibu Sarah ini setelah saya perhatikan mulai dari diangkat dari 3 kali, orangnya tekun, rajin. Ya.
rajin, mulia, dan kalau bertemu jalan tegur sapanya sangat bagus. Baik itu kepada wali murid maupun guru dan sesama guru ataupun murid. Nah ini saya merasa terima kasih kepada para bapak ibu-ibu yang sudah diangkat semuanya pokoknya. Ada saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suryadi. Hari ini saya ingin menggibah Bu Okta. Sepertinya itu ibu yang santun karena selalu menerapkan 3S setiap datang ke kantor, yaitu senyum, sapa, dan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryadi atas kesempatannya. Mohon izin, saya mau menggibahi Bapak Suryadi sendiri sebagai CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Di sini saya melihat Bapak Suryadi ini orangnya suka menolong, suka berkolaborasi, memberikan motivasi dan menginspirasi untuk rekan-rekan di SD Negeri 176 Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suryadi atas kesempatannya. Saya untuk menggibahkan Ibu Noviana. Kebetulan yang saya kenal Ibu Noviana ini walaupun sekarang sedang hamil, dia termasuk guru yang sangat aktif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tepat pada waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melibatkan Ibu Muslimah. Ya, Ibu Muslimah ini menurut saya anggap seperti Ayu sendiri, walaupun kadang-kadang dia marah, tapi saya senang karena dia suka membantu saya dan memotivasi saya. Jadi tidak menyerah dengan satu hal permasalahan, dan Ibu Muslimah ini selalu memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Terima kasih Ibu Muslimah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggibahi Bapak Harun. Bapak Harun ini menurut saya adalah orang yang mau mengayomi sesama rekan kerja meskipun kita berbeda usia. Kemudian beliau juga bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan contoh untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini melibatkan Ibu Desi. Ibu Desi, menurut saya Ibu Desi itu orangnya peduli. Orangnya peduli, baik. Kalau misalnya kita butuh bantuan, dia orangnya tetap bantu apapun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menggibahi Bapak Suryadi. Karena Bapak ini ya, orang yang ulet, rajin dan selalu mempunyai solusi pada setiap masalah. Jadi bisa diandalkan dalam segala hal. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu. Dengan adanya kegiatan tadi Ibu ya, kalau kita selalu berpikir positif kepada teman kita, untuk kita enak ya, leluasa segala apa yang kita kerjakan akan semuanya akan kita jalani dengan baik. Inilah lemahnya kalau kita selalu berpikir positif ya. Nah baiklah, kita langsung masuk ke sosialisasi budaya positif. Yang kita tahu budaya positif ini adalah hal-hal yang bersifat baik ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini budaya positif adalah pola perilaku, nilai, kegiatan berkelompok ya. Jadi ketika kita berbicara baik, maka ion-ion positif akan masuk ke dalam diri kita. Pikiran kita juga akan tenang ya, tidak berpikir negatif.
Adopsi budaya positif dapat diberikan berbagai manfaat seperti peningkatan kesejahteraan individu, peningkatan produktivitas, menciptakan hubungan yang baik dan mendorong inovasi. Dengan adanya berpikir positif, kita akan menciptakan hubungan yang baik di antara kita, sesama kita. Tidak akan adanya salah paham, karena kita selalu berpikir positif di sini. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma positif menuju disiplin positif, kemudian tumbuh yang namanya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah konsep inti dari budaya positif yang akan kita sosialisasikan pada hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi ada 6 profil Pancasila di sini, ya. Berketuhanan yang Maha Esa, berpikiran global, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis. Jadi inilah 6 pilar profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau kita lihat di gambar ini ada 4 ilustrasi. Ilustrasi guru mengontrol murid yang selama ini kita lakukan, ya. Kita mengontrol murid-murid kita. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini menurut kita, ya. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi pada ilustrasi ini tentang teori kontrol. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada 2 perbedaan di sini, stimulus respon tentang dunia, yang kedua teori kontrol tentang dunia, ya. Jadi yang stimulus yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol adalah setiap orang memberi gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang berpandangan sama seperti itu. Ya, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Seperti hal yang kita lakukan di sekolah, ya, kita mengontrol murid. Ya. Tetapi teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol dia. Kita cuma hanya bisa memberikan solusi misalkan kepada anak-anak kita, menegur anak, tetapi untuk mengontrol dirinya hanya diri dia. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol. Cuma kita tahu baik, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi yang mengontrol diri adalah anak itu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir,
Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan terus menang. Ya. Ini adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin kontrol. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah disiplin kontrol. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Selanjutnya, Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Jujur, amanah, berkata bijak, hormat, santun, pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, pemimpin yang baik dan adil, baik yang rendah hati, toleran, cinta damai dan bersatu. Ini contoh-contoh nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya di sekolah ya, dan di lingkungan kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini yang kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Kebutuhan manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia, pasti di dalam diri kita pasti kelima ini harus ada. Ya. Kalau satu saja tidak ada, tidak termasuk kebutuhan dasar. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini untuk memotivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini cara memotivasi perilaku manusia. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama dengan hukuman. Sekarang kita banyak menggunakan hukuman di sekolah ya. Saya juga kadang juga menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Ya. Hukuman di sini yang pertama yaitu menyakitkan. Ya. Yang kedua, tidak nyaman, murid menjadi takut, murid
dipaksa di sini. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena akibat adanya tindakan kita, ya, memaksa anak, memarahi anak, sehingga murid itu menyembunyikan kesalahan, tidak mau berterus terang. Kemudian murid menjadi rendah diri dengan menggunakan penghargaan. Nah, selama ini kita menggunakan penghargaan juga untuk anak supaya memotivasi dari saya. Tapi di dalam konsep disiplin ini itu termasuk dengan identitas yang gagal, yaitu tidak efektif kalau kita misalkan pemberian juara kelas, ya, kadang-kala anak yang lain itu merasa iri. Oh, anak itu juara, kenapa tidak? Iri. Semangat belajarnya kadang tambah turun, ya. Kemudian merusak hubungan. Ketiga, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang pertama yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan kelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya yang dilakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kalau kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Jadi kita gali dulu apa yang sudah dilakukan anak itu. Jangan langsung memvonis anak itu bersalah, ya. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan, ya. Jadi karakter bukan dari tindakan. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kalau kami di SMP kadang kami lakukan ini, ya, sebelum tahu apa itu restitusi, ya. Kemudian guru marah dan murid takut. Ya, guru marah, ya, marah yang itu karena tidak mengerjakan PR. Jadi murid merasa takut, merasa bersalah. Kemudian dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Mungkin ini pernah ya kita lakukan, ya. Pokoknya kalau tak KWT ini harus buat PR 2 kali lipat. Tahunya selesai hari ini. Itu kadang kita memberikan konsekuensi kepada anak. Kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kita anggap ini tegas, ya. Siswa itu harus menghormati peraturan. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi siswa yang tidak mengerjakan PR kita tanya,
sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa itu tidak terasa bersalah. Jadi mengakui kesalahan yang sudah diperbuat, kemudian melakukan tindakan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu restitusi ya. Selanjutnya, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Sudah ini tadi ya. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman selaku teman, yang keempat selaku pemantau, yang kelima selaku manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasanya Pak Fikri ya, dalam hukum upacara bendera. Penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan atau buat barisan baru. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu ketika tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah mendengar apa peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Ini ya, guru selaku pemantau dari kasus ini. Kemudian teman, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya. Ini kalimat untuk guru sebagai teman ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian guru selaku manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya. Ini 5 posisi kontrol. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena apa? Karena peraturan. Ya. Karena peraturan yang sudah mengikat. Kalau kita tidak ikuti aturan, itu akan kena tilang. Ya. Ini yang namanya keyakinan atau tidak peraturan kelas saja. Kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu aturan atau keyakinan? Ya. Pada poin kedua itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, termasuk peraturan atau keyakinan? Kalau zaman COVID kemarin itu adalah aturan ya, supaya tidak tertular. Selanjutnya di sini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kedua, menyusun peraturan menjadi kegiatan keyakinan kelas. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas, keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, supaya mereka tahu oh ini keyakinan kelas kita yang tidak boleh kita hilang. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, tidak boleh banyak, ya. Bapaknya susah diingat oleh siswa. Kemudian berupa pernyataan universal. Keempat, dapat diterapkan di kelas. Kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keenam, dibuat dalam bentuk positif. Ketujuh, semua
warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi warga kelas seperti guru dan murid di sini ya. Ada keyakinan sekolah tadi ya, peraturan sekolah. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan kita pada hari ini. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, marilah kita berakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajarlah jika kamu kesal. Jika Pak ada di posisi kamu, Pak juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Raditya dan tanpa sadar menggebrak mejanya, Pak. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya. Iya, Pak. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal tapi Raditya hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar kamu marah. Tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Raditya. Pak menghargai tindakan kamu karena tidak berbuat buruk dari itu. Misalkan memukul. Sekarang coba kamu pikirkan perbuatan kamu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurutmu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek lagi. Saya akan melaporkan kepada guru, mata pelajaran, dan wali kelas saya. Tepat sekali kamu baca. Tetap semangat, silakan kembali ke kelas. Pak tadi mendapatkan laporan dari teman-temanmu. Apakah kamu sering membuang sampah sembarangan? Apakah benar laporan itu? Benar, Pak. Saya membuang sampah sembarangan. Menurut
Baiklah, di sini Pak tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Pak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Pak tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri sendiri, dan sekarang kamu dalam masalah. Nah, sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelak dan keyakinan sekolah kita, yang mana belum kamu tunjukkan. Dalam hal ini, kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melakukan keyakinan kelak kita? Nah, mulai sekarang, marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelak dan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membereskan kesalahan yang saya sepakati dan tidak mengulangi lagi. Bagus kalau begitu. Silakan kamu lakukan. Ya, Pak.